Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kelompok 1, kelas B 07160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Sragen yang terdiri dari Bapak Arif Setiawan, Bapak Indro, Bapak Joko, Ibu Murni Wijastuti, Ibu Indri Rahmawati, Ibu Dewi Permatasari, dan Ibu Mutriko Zain. Bersama fasilitator Bapak Imam Sukamto MPD, serta pengajar praktek kami, Ibu Mulyati MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan presentasi dan umpan balik tentang pernyataan prakarsa perubahan mewujudkan visi. Tentunya sebagai seorang guru, kita harus mempunyai visi ke depan bagaimana kita akan membentuk anak-anak didik kita. Perubahannya yaitu adalah zaman terus berubah, perubahan yang terjadi dalam pendidikan menuntut guru untuk terus membekali diri menghadapi perubahan. Tantangan guru harus mampu mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, desain lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya murid, merdeka belajar yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Visi guru untuk murid impian. Guru juga perlu terus berlatih meningkatkan kapasitas dirinya dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikannya menjadi harapan bersama. Dimulai dari visi guru. Visi ini dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah visi dari masing-masing guru dalam kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, dengan visi mewujudkan peserta didik yang mandiri, berdaya juang, dan berwawasan global. Kemudian Pak Arif Setiawan dari SD Negeri 14 Sragen mempunyai visi terwujudnya generasi beriman, takwa, berbudi pekerti, dan berprestasi dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dari Ibu Indri Rahmawati dari SD Negeri 58 Mojo, visinya mewujudkan peserta didik yang mandiri dalam pembelajaran sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian Ibu Dewi Permatasari dari SD Negeri Lorok 3 mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang berkarakter, cerdas, dan tanggung sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bu Mutriko Zain dari TK Trisula Perwari mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Kemudian dari Pak Joko Daryanto dari SMK Negeri 2 Sragen mempunyai visi mewujudkan murid atau peserta didik yang berakhlak mulia, berkualitas, berbudaya Indonesia, memiliki jiwa kepemimpinan, berkarakter, profil pelajar Pancasila yang cinta lingkungan. Sedangkan Bu Murni dari SMK Negeri 1 Sragen mempunyai visi terwujudnya generasi tangguh dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dari visi-visi tadi, kami bersama-sama merumuskan satu visi untuk dapat kita implementasikan dalam kegiatan. Rumusan visi kelompok kami yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berprestasi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan dari kelompok kami adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian, menumbuhkan akhlak mulia, dan berprestasi pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka kami akan mewujudkan visi atau harapan dengan manajemen penekanan perubahan atau inquiry apresiatif, di mana
inquiry apresiatif ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki intrik positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Nah, strategi yang kami gunakan dalam pendekatan inquiry apresiatif adalah menggunakan kerja. Kerja ini di mana B-nya itu adalah membuat pernyataan utama, A-nya itu adalah ambil pelajaran, G-nya menggali mimpi, C. jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Yang pertama yaitu B dulu ya, membuat pertanyaan utama. Itu kami membuat pertanyaan yaitu bagaimana mewujudkan kemandirian siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran yang dapat mewujudkan kemandirian siswa. Kemudian setelah menyusun rencana, kami menetapkan tujuan, strategi, metode yang dapat mewujudkan kemandirian siswa. Dan yang ketiga, mencari informasi yang dapat mewujudkan kemandirian siswa. Dan yang terakhir yaitu melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan kemandirian siswa. Kemudian A untuk ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapakah yang pernah menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatur atau merencanakan kemandirian siswa dalam pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, mencari referensi narasumber yang pernah melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa. Kemudian yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber dalam melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa. G. Gali mimpi. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana dampak terhadap siswa dengan terwujudnya kemandirian siswa dalam pembelajaran. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan siswa setelah tercapai kemandirian. Jadi di sini ditanyakan dampak dan indikator pencapaian untuk kemandirian siswa. Daftar tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, terwujudnya pembelajaran siswa yang mandiri. Kemudian yang kedua, terwujudnya pembelajaran kemandirian siswa, maka diharapkan prestasi belajar siswa pun akan meningkat. Dan yang terakhir, tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang bisa mewujudkan kemandirian pada anak? Dan yang kedua, bagaimana mengukur kemandirian siswa dalam pembelajaran. Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu menggunakan metode atau model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa dan membuat rubrik, lembar observasi, dan angket tentang kemandirian anak. Nah, yang terakhir yaitu atur dan eksekusi. Pertanyaannya, kapan program tersebut akan dilaksanakan? Kemudian siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak? Dan siapa yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah program akan dimulai pada semester genap besok, dan yang terlibat di sini adalah guru, murid, teman sejawat, kepala sekolah atau pengawas, dan juga melibatkan untuk melakukan evaluasinya dan refleksi tentunya teman sejawat dan kepala sekolah akan mengobservasi kelas setiap akhir bulan. Demikian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum.